Assalamualaikum Sobat Diary. Kembali lagi bersama Dear Diary di Podcast Time. Jadi, di Podcast Time ini Dear Diary akan berbagi pandangan tentang banyak hal. Baik itu tentang edukasi, percintaan, self-improvement, kehidupan sosial, sains, kebiasaan, motivasi, ataupun sharing cerita inspirasi. Jadi, ini adalah serial podcast pertama dari Dear Diary dengan series wanita part 1. Wanita, the most baper human. Sering banget nggak sih kita mendengar kalau wanita itu baperan? Ya nggak sih? Kalau ada apa-apa, sering banget dibilang, udah jangan baper jadi orang. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita tuh emang selalu bawa perasaan dalam segala hal, baik itu wanita maupun laki-laki. Tapi mungkin yang membuat berbeda itu adalah kadar bapernya dan cara kontrolnya. Ya enggak? Jadi ada beberapa kasus atau hal dalam kehidupan kita yang harus menggunakan perasaan lebih banyak, dan ada juga hal yang harus pakai perasaannya itu ya jangan terlalu banyak kadar perasaan yang dipakai gitu. Contoh, kalau laki-laki dalam membuat keputusan ya dia harus pakai logikanya lebih tinggi dibandingkan perasaannya. Ya karena kalau misalnya dia lebih cenderung memainkan perasaannya, ya bisa aja dia tuh membuat keputusannya jadi kurang adil gitu. Ya karena berdasarkan rasa tidak enak, kasihan, atau masih kerabat gitu. Jadi memang harus lebih pakai logika agar bisa berpikir lebih logis. Dan lelaki biasanya lebih bisa mengontrol emosi atau perasaannya tersebut. Jadi dia kalau misalnya mau buat keputusan, ya sebisa mungkin membuat keputusan yang adil dan tidak menggunakan atau tidak memainkan perasaan ketika ingin mengambil keputusan itu. Sedangkan kalau perempuan dalam hal memutuskan, ya kebanyakan ragunya gitu, ya nggak sih? Pasti teman-teman atau sobat diary juga merasakan hal yang sama. Karena perempuan itu emosi atau perasaannya itu berperan lebih banyak dibandingkan logikanya gitu. Jadi bukan perempuan itu tuh nggak berpikir pakai otak, ya berpikir juga pakai otak. Tapi kadar perasaan yang digunakan diikut sertakan juga dalam berbagai hal, dan kadarnya itu kadar yang tinggi gitu. Jadi sulit untuk memutuskan. Biasanya wanita lebih cenderung untuk menggunakan waktu yang lebih lama saat harus memutuskan suatu keputusan, dan harus memikirkannya sendiri dulu gitu agar keputusan yang diambil tuh bisa adil. Jadi dari dua kasus ini nih, ya dari hal keputusan aja bisa kita lihat kalau cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena laki-laki memang cenderung lebih bisa mengontrol emosinya. Sedangkan kalau perempuan itu lebih cenderung memainkan perasaannya itu ke dalam banyak hal. Jadi perempuan itu lebih ekspresif dan juga lebih responsif. Nah, jadi kalau dari hal ini aja, ya kita dapat lihat kalau misalnya perempuan sama laki-laki itu sama-sama bawa perasaan. Ya tapi kembali lagi, kadar dan cara mengontrol emosinya itu yang berbeda gitu. Dan kalau misalnya menurut Dear Diary nih ya Sobat Diary, perasaan ini nih lebih tepat kalau disebut sebagai emosi. Ada rasa empati, simpati, iba. Nah, rasa-rasa ini nih yang sering muncul pada wanita itu disebabkan oleh tingkat sensitivitas. Dan bisa jadi juga sih, maksudnya tuh ada hormon mungkin yang berpengaruh. Ya mungkin bisa lebih dibahas secara
dunia kesehatan atau dari kedokterannya kali ya. Tapi kalau misalnya menurut Dear Diary sih, tingkat sensitivitas perempuan tuh lebih tinggi gitu loh daripada laki-laki. Karena perempuan tuh lebih sensitif, responsif gitu. Nah, kalau di dalam dunia psikologi nih ya Sobat Diary, orang yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi adalah orang yang mudah bereaksi secara emosional. Jadi orang-orang ini lebih responsif, ekspresif. Kalau dia bahagia banget. Kalau dia sedih, dia tunjukkan kalau dia lagi sedih gitu. Dan ada suatu hal sedikit yang tidak disukainya, ya bisa saja dia marah, atau mungkin ada sedikit sindiran dia bisa jadi tersinggung gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Nah, dan orang-orang yang punya tingkat sensitivitas yang tinggi tadi tuh cenderung memang membutuhkan waktu lebih lama saat harus membuat keputusan, dan dia membutuhkan waktu sendirian untuk berpikir gitu. Dan sebenarnya ini nih bukan hanya terjadi pada wanita, tetapi juga pada lelaki. Tapi ya mungkin ada faktor lain, maksudnya tuh lelaki lebih cenderung bisa mengontrol emosi ini dan bisa mengontrol tingkat sensitivitasnya. Dan juga ya Sobat Diary, berdasarkan beberapa penelitian ya, mengungkapkan kalau ada perbedaan struktur otak antara perempuan dan juga struktur otak laki-laki. Nah, laki-laki ini memiliki volume insula anterior yang tumbuh lebih besar, yang menyebabkan perilakunya kurang peka terhadap perasaan dan emosi. Jadi, gara-gara ada perbedaan struktur otak ini juga bisa menyebabkan perbedaan antara perilaku emosi dari laki-laki dan wanita. Karena semakin membesarnya volume insula anterior di laki-laki ini, dia itu akan menimbulkan kekurang pekaan dari laki-laki, dan 19% bagian dari otak tersebut merupakan bagian yang tidak peka terhadap perasaan dan emosi. Jadi wanita tuh yang bisa dikategorikan memang lebih cenderung memainkan rasa atau emosi dalam banyak hal. Jadi yang kebanyakan orang bilang kalau wanita itu baper, ya biasanya karena wanita itu sensitif, mudah untuk sayang, cinta, peduli, moody, tersinggung, kecewa, cemburu, sedih, menangis, dan sebagainya. Ya memang wanita kodratnya cenderung lebih responsif dan ekspresif, dan wanita juga penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, karena at the end, ya bukan at the end, maksudnya tuh ya when you are getting older, ya you are going to be a mother. Jadi karena wanita tuh akan jadi seorang ibu juga, jadi mungkin itu ada faktor itu juga sehingga wanita tuh lebih lembut. Tapi ya wanita yang lembut juga tetap perkasa, nggak mungkin dong wanitanya lembut lembek gitu ya. Jadi tetap harus wanita yang lemah lembut tapi juga kuat gitu. Nah, tapi untuk Sobat Diary, ya jangan bersedih kalau misalnya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang punya tingkat sensitivitas yang tinggi, yang lebih sering memainkan emosinya dalam banyak hal. Jadi jangan minder, jangan benci diri kamu sendiri. Ya kamu tetap harus mencintai diri kamu sendiri karena itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. You deserve to be happy, dan you have to love yourself. Karena kalau misalnya kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, ya siapa lagi gitu yang mau cinta sama diri kamu. Jadi kita nggak apa-apa punya tingkat sensitivitas yang tinggi, tapi kita hanya butuh pengendalian diri. Kita hanya butuh pengendalian diri kok. Jadi buat teman-teman, ya kita harus sebisa mungkin untuk mengendalikan diri kita. Harus pintar-pintar untuk mengendalikan emosi, menahan diri,
Terus dengan cara apa ya? Dengan cara sabar, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus menjadi pribadi yang lebih tenang, dan selalu berpikir positif. So, semangat terus ya Sobat Dear Diary. Sampai sini dulu ya podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah sedikit wawasan dan menginspirasi. Kalau misalnya ada yang salah tadi, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang keliru juga bisa diperbaiki. Kalau yang salah jangan diambil, ambil yang bagus-bagusnya aja ya. Terus mohon dukungannya untuk channel ini ya sobat. Dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan update konten berikutnya. Ada di part 2 series Wanita Podcast Dear Diary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.